Halo semua, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana sebelum kompetisi 10.000 alam resmi akan dibuka, semua orang-orang kuat dari berbagai alam diuji terlebih dahulu, siapakah yang paling layak dan kuat ikut dalam kompetisi ini. Namun dalam beberapa tes ini, ketika Xiaoyan sedang melakukan pencerahan di kolam emas di bintang Hongmeng ini, beberapa orang telah menyerang. Namun untuk saja berhasil digagalkan, dan tentu saja orang-orang itu berasal dari aliansi Dosian, yang telah bekerja sama dengan ketua yang menjaga danau emas ini. Untung saja muncul dua penguasa bintang Hongmeng, Qiujun dan Jijun, dan langsung menghukum orang yang telah bergabung dengan aliansi Dosian dan meledakannya. Jijun berkata kepada Xiaoyan agar ia bisa memenangkan kompetisi 10.000 alam ini. Karena dia telah bertaruh minuman dewa dengan Qiujun, Xiaoyan pun benar-benar sangat terkejut karena dia merasa terbebani dengan ini. Namun Jijun mengatakan, aku yakin kamu bisa melakukannya, menang dalam kompetisi 1000 alam ini. Namun tiba-tiba sebuah suara seketika terdengar, suara tersebut memanggil Xiaoyan dengan sebutan saudara ke-9. Sesosok bayangan hitam tinggi pada saat ini segera muncul ke hadapan Xiaoyan dan berkata, akhirnya mereka bertemu. Sosok besar ini segera menarik Xiaoyan ke dalam pelukannya dan Xiaoyan pada saat ini ingin menghindar. Tapi ia menyadari kekuatan dari genggaman sosok ini benar-benar sangat kuat. Suara omelan juga terdengar, suara ini segera berkata agar saudara ke-7 jangan membuat saudara ke-9 takut. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya sosok besar itu segera melepaskan genggamannya terhadap Xiaoyan. Sosok itu pun menggaruk kepala belakangnya dengan wajah memerah karena malu. Sosok tersebut pada akhirnya kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah pertama kalinya saudara ke-7 melihat saudara ke-9. Oleh karena itu pada saat ini sangat sulit baginya untuk menghindari sikap terlalu antusias. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah sosok di hadapannya yang jauh lebih tinggi. Ia buru-buru mundur beberapa langkah dan melihat sosok tubuh yang besar. Sesosok juga melintas di hadapan Xiaoyan. Sosok ini adalah Yifeiyu, dan Yifeiyu pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan telah menjadi semakin kuat. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah sosok Yifeiyu yang berada di hadapannya. Sementara itu Yifeiyu pada saat ini segera memperkenalkan sosok besar tersebut. Yifeiyu berkata bahwa ini adalah saudara laki-laki Xiaoyan yang merupakan pecandu Roko Mustang dan juga janda bohai. Dan ini adalah saudara laki-laki ke-7 dan dirinya bernama Rancang. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yifeiyu, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menangkupkan tangannya dengan sopan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung harus berkata apa kepada mereka, apalagi semua ini benar-benar terlalu rumit dan ia hanya bisa memutuskan untuk berdiam diri. Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan Rancang dan Yifeiyu, Xiaoyan menyadari bahwa ketiga dewa telah mengirimkan banyak orang dan benar-benar telah memberikan banyak bantuan untuk Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera menyapa keduanya dengan kemunculan dari Rancang dan Yifeiyu. Pada saat ini Jijun dan Qiujun pun segera tersenyum. Jijun segera berkata, sepertinya kuil kuno telah mengawasi saudara laki-lakinya dengan baik. Mendengar perkataan dari Jijun ini, Rancang pun seketika menoleh dan berkata, bukankah ini sosok tua Jijun dan Qiujun? Mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu dan dirinya ingin tahu apakah mereka berdua masih pandai minum teh sisri. Mengapa pada saat ini mereka tidak pergi dan minum-minum bersama-sama? Mendengar hal tersebut pada saat ini Jijun berkata sambil tersenyum masam. Jijun berkata bahwa ini adalah bintang Hongmeng. Setidaknya Rancang pada saat ini memberi wajah kepada mereka. Bukankah lebih baik mereka membicarakan permasalahan ini secara tertutup? Mendengar hal tersebut Rancang pada saat ini tertawa dan berkata agar mereka berdua pada saat ini jangan malu-malu. Jijun dan Qiujun pada akhirnya memiliki garis hitam di kepala mereka dan tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Rancang. Pada akhirnya dalam sekejap mata sosok Jijun dan Qiujun benar-benar pergi dari hadapan semua orang. Melihat keduanya yang pergi pada saat ini, Rancang hanya bisa mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangan. Sementara itu Yifeiyu pada saat ini menghela nafas dan menatap ke arah Rancang yang masih terlihat mabuk. Setelah itu Yifeiyu memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya, sepertinya saudara ke-9 pada saat ini sedang dalam bahaya. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan segera menjelaskan apa yang Xiaoyan alami, adanya penyerangan dari aliansi Dosian. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini, Yifeiyu pun mengangguk dan berkata bahwa mereka lebih berani daripada yang mereka duga. Dengan begitu Xiaoyan harus berhati-hati, tetapi pada saat ini ketiga paman ada di sini dan mereka tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan. Ia pun mengangguk dan Xiaoyan menyadari bahwa jika bukan karena perlindungan dari kuil dewa kuno, kelompok Xiaoyan pasti sudah dibasmi oleh aliansi Dosian sejak lama. Sementara itu Yifeiyu segera mengalihkan topik dan bertanya apakah Xiaoyan sudah selesai mendaftar. Xiaoyan pun mengangguk. Sementara Yifeiyu pada saat ini lanjut berkata bahwa ada lelang sekarang, masih ada waktu sebelum kompetisi ilusi pertama, dan apakah Xiaoyan pada saat ini ingin pergi bersama dengan mereka? Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang Xiaoyan inginkan di pelelangan. Mereka jangan melewatkan pelelangan bintang Hongmeng karena pasti akan ada banyak produk yang sangat bagus. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiaoyan menyadari bahwa pelelangan di bintang Hongmeng tentu saja bukanlah pelelangan yang biasa-biasa saja.
Ye Feiyu pada saat ini terlihat sangat senang dan berkata bahwa mereka harus segera pergi, dirinya memiliki kartu emas ungu di sini dan mereka bisa menikmati ruang khusus. Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Ye Feiyu dan Rancang. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera pergi menuju ke pelelangan beramai-ramai, namun bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang pergi bersama dengan semua orang pada saat ini tanpa disadari daftar nama orang nomor 1 di daftar nama nilai energi bukan lagi tim Veles. Nama tersebut telah berubah menjadi tim aliansi Dosian dengan nilai energi mencapai 50.000 energi. Sekelompok orang pada saat ini datang dalam jumlah besar dengan doki yang melonjak. Pemimpin pria itu pada saat ini menatap tajam dan bertemu dengan Sun Ning. Sosoknya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan salam untuk Sun Ning. Sun Ning pun pada akhirnya segera menoleh dan berkata kepada sosok yang bernama Ye Jiang bahwa dirinya benar-benar mengecewakan. Ye Jiang pun menatap ke arah Sun Ning yang pada saat ini menunjukkan perasaan kekecewaan. Ye Jiang segera berkeringat dingin di dahinya dan berkata bahwa dirinya bertemu dengan banyak orang merepotkan di dalam perjalanan kali ini. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Ye Jiang membuang-buang waktu untuk datang ke sini. Mendengar hal tersebut, Sun Ning pada saat ini mengabaikan perkataan dari Ye Jiang. Sun Ning tanpa basa-basi segera berkata kepada Ye Jiang bahwa mereka harus memenangkan tempat pertama dalam turnamen 10.000 alam ini. Jiang Ya yang berada di alam bawah telah jatuh ke tangan seorang pemuda tidak dikenal. Oleh karena itu pada saat ini tugas pertama dalam turnamen 10.000 alam adalah menyingkirkan tim tersebut terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Ye Jiang pada saat ini sedikit terkejut dan bingung, namun meskipun begitu ada kegembiraan di wajahnya. Hal itu dikarenakan Jiang Ya memiliki kekuatan yang mirip dengannya dan hal tersebut merupakan posisi ancaman bagi Ye Jiang. Ye Jiang pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya telah mendengar Jiang Ya dari kota 1000 bintang adalah Dosian bintang 5. Dirinya memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Ye Jiang. Bagaimana mungkin dirinya bisa dikalahkan oleh orang tidak dikenal dari alam bawah? Mungkinkah kekuatan dari bocah tersebut jauh melebihi dari Jiang Ya? Sun Ning pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa bocah tersebut hanyalah Dosian bintang 2. Sementara itu tim mereka pada saat ini mayoritas adalah seorang Dodi. Semua ini benar-benar kesalahan Jiang Ya, karena Jiang Ya benar-benar terlalu terburu nafsu dan meremehkan musuhnya. Mendengar tersebut pada saat ini Ye Jiang pun sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya, tetapi dirinya segera menekan perasaan tersebut dan bertanya apakah Jiang Ya pada saat ini masih hidup. Sun Ning pada akhirnya berkata bahwa Jiang Ya telah dipukul hingga hanya jiwanya yang tersisa. Dirinya menggunakan tubuh jiwa kaca untuk membantunya membentuk kembali tubuh. Kali ini Ye Jiang, Jiang Ya dan Liang Feng adalah kekuatan utama dari aliansi Dosian. Mereka bertiga harus melakukan kerjasama dengan baik. Selain membunuh tim ini, mereka tidak boleh melepaskan kuil kuno. Mereka harus memenangkan kejuaraan dan mereka harus menemukan ruang yang hilang tersebut. Ye Jiang pada akhirnya mengangguk dan berkata agar Tuan Sun Ning jangan khawatir. Adapun mengenai Jiang Ya, Ye Jiang berpikir tidak perlu lagi baginya untuk berpartisipasi. Sepertinya dengan hanya saudara Liang Feng dan Ye Jiang pada saat ini sudah cukup untuk melakukan hal tersebut. Jiang Ya ini benar-benar sudah merusak wajah dari aliansi Dosian dan dirinya benar-benar tidak boleh berpartisipasi lagi. Begitu kata-kata Ye Jiang ini keluar, Sun Ning pun seketika membanting rokok magnumnya. Sun Ning lanjut berkata dengan marah bahwa mereka pada saat ini benar-benar terlalu meremehkan musuh dan terburu nafsu. Baik Ye Jiang, Jiang Ya dan Liang Feng pada saat ini seharusnya jangan meremehkan mengenai kompetisi ini. Melihat Sun Ning yang marah pada saat ini, Ye Jiang pada akhirnya berlutut dengan penuh ketakutan. Sementara itu Sun Ning pada saat ini masih dengan marah berkata, bukankah Jiang Ya seorang Dosian bintang 5? Ye Jiang pun mengangguk berat sambil berkeringat dingin menghadapi pertanyaan dari Sun Ning. Sementara itu Sun Ning lanjut berkata bahwa sebelum Jiang Ya dikalahkan kekuatan mereka berdua seimbang. Bukankah dengan begitu jika Ye Jiang bertemu dengan bocah tersebut dapat dikatakan hasilnya akan serupa? Apakah menurut Ye Jiang pada saat ini Dosian bintang 2 itu adalah Dosian bintang 2 biasa? Bagaimana mungkin San bintang 2 itu bisa menghancurkan tubuh seorang Dosian bintang 5? Mendengar hal tersebut pada saat ini Ye Jiang benar-benar gemetar tetapi dirinya tidak bisa menjawab. Ye Jiang pada akhirnya segera menyadari bahwa sosok Dosian bintang 2 ini bukanlah orang biasa. Sementara itu Sun Ning pada saat ini berkata jika semua orang di aliansi Dosian ini sombong seperti mereka, Sun Ning yakin bahwa mereka akan berakhir dengan dibunuh dan jiwa dihancurkan. Pada saat ini Ye Jiang benar-benar tidak boleh gegabah dan meremehkan musuh yang akan mereka hadapi. Sun Ning bahkan telah mengirim 3 bayangan dan ketika bayangan itu benar-benar dihancurkan tanpa sisa, Ye Jiang pun hanya bisa terdiam mendengar semua ocehan dari Sun Ning. Sementara itu Sun Ning pada saat ini bergumam di bintang Hongmeng kuil kuno harus membayar hutang mereka cepat atau lambat. Setelah berbicara pada saat ini Sun Ning pun segera menghilang meninggalkan Ye Jiang. Sementara itu Ye Jiang pada saat ini berpikir tim seperti apakah yang pada akhirnya membuat seorang Sun Ning bisa begitu sangat marah. Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di pusat kota. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berjalan dengan dipimpin oleh Rancang dan Ye Feiyu. Banyak orang di sekit pada saat
Ini segera menyingkir ketika melihat kelompok mereka. Tentu saja banyak orang yang mengenali rancang dari alam menengah. Banyak kerumunan pada saat ini bergumam bahwa orang ini bisa berurusan dengan Ye Jiang dari aliansi Dosian. Mereka berasal dari kuil kuno yang sangat misterius. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini mereka jangan memprovokasi orang-orang ini. Mendengar kerumunan yang berbicara pada saat ini, rancang benar-benar tidak peduli. Dirinya bergegas untuk memasuki tempat lelang. Pada akhirnya dengan dipimpin Rancang dan Ye Fiu pada saat ini kelompok Xiaoyan menduduki tempat teratas. Tentu saja semakin tinggi tempat duduknya pada saat ini menunjukkan status dari masing-masing. Bersamaan dengan sosok Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini duduk, sebuah suara yang dikenal Xiaoyan segera datang dari samping dan bertanya, apakah saudara Xiaoyan berada di sini juga? Xiaoyan pun seketika menoleh dan melihat ke arah Geng Ping yang berada di kursi di sampingnya. Xiaoyan pun segera tersenyum dipenuhi keterkejutan dan berkata, ternyata ini adalah saudara Geng Ping. Sungguh tidak diduga bahwa mereka bisa bertemu pada saat ini. Keduanya pun berbincang-bincang dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sosok Geng Ping ini tidaklah sederhana. Xiaoyan melihat ke sekeliling dan tentu saja Xiaoyan menyadari bahwa sosok yang berada di lingkaran atas ini bukanlah sosok sederhana. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada juga orang-orang dari alam Dewa Darah. Serigala Darah pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang kejam. Sementara itu Bincang di sebelah Serigala Darah pada saat ini mengangkat alisnya. Dirinya juga menatap ke arah Xiaoyan, tetapi pada saat ini dirinya merasakan ada rasa misteri yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Tetapi ketika dirinya menoleh ke arah Geng Ping, mata dari Bincang ini sedikit menyipit. Dirinya merasa orang ini agak aneh. Selain itu sepertinya dirinya juga pernah melihat orang ini di suatu tempat. Serigala Darah pun segera menoleh ke arah Geng Ping yang berada di samping Xiaoyan. Namun Serigala Darah pada saat ini tidak memiliki kesan apapun dan menggelengkan kepalanya. Dirinya segera berkata bahwa dirinya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Setelah itu Serigala Darah pun kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Tentu saja pada saat ini fokus dari Serigala Darah adalah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan benar-benar berada di kursi milik para tamu terhormat, jelas di luar dugaannya Serigala Darah pada akhirnya bergumam mengapa mereka bisa datang di tempat ini. Hanya mereka yang memiliki kartu emas ungu yang bisa datang ke sini dan menempati status tertinggi. Mendengar hal tersebut Bincang pada akhirnya segera berkata agar Serigala Darah memperhatikan lebih dekat siapakah yang duduk di sebelahnya. Serigala Darah pun melihat ke arah Rancang dan Ye Fiu yang duduk di sebelah Xiaoyan. Keduanya tampak tidak seperti orang-orang dari kuil kuno karena penampilan mereka sangat sederhana. Tetapi Serigala Darah menyadari bahwa memang orang-orang dari Dewa Kuno selalu memiliki penampilan yang sederhana. Serigala Darah segera bertanya apakah itu orang-orang dari kuil kuno. Mendengar hal tersebut Bincang pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan matanya sedikit menyipit. Dirinya lanjut berkata bahwa menurut berita yang dirinya terima, dua orang ini berasal dari kuil kuno. Yang satu bernama Ifeyu dan secara pribadi tidak terlalu kuat. Namun meskipun begitu keterampilan bertarungnya bisa memperkuat serangan dan menakutkan jika dipasangkan dengan yang satu lagi yang bernama Rancang yang berada di sampingnya. Maka mereka berdua benar-benar kekuatan yang sangat kuat. Dan tim yang merepotkan sepertinya musuh dari Serigala Darah memiliki hubungan dekat dengan kuil kuno. Karena itu segalanya sepertinya menjadi sedikit rumit. Tetapi jika mereka bisa mendapatkan benda itu di dalam pelelangan ini, dengan hal tersebut maka orang-orang ini tidak perlu ditakuti. Mendengar hal tersebut Serigala Darah pun mengangguk dan segera menarik pandangannya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang sedang berbicara dengan Geng Ping. Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah alam Dewa Darah dengan tatapan kusam. Tetapi beberapa saat kemudian sekelompok orang perlahan terbang dan hal ini membuat Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. Xiaoyan pada saat ini melihat sosok yang dikenalinya dan sosok itu adalah Jiang Ya. Pada saat ini Jiang Ya perlahan-lahan datang bersama dengan sekelompok orang. Jiang Ya telah dibunuh oleh Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kehadiran dari Xiaoyan. Kedua mata pada akhirnya segera bertemu di udara seolah-olah ada guntur yang terendam yang tidak terlihat di antara keduanya. Ye Jiang yang memimpin tim mereka juga pada saat ini segera menyadari hal tersebut dan menoleh ke arah Jiang Ya. Setelah itu dirinya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan bertanya bukankah mereka adalah tim Veles. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan sederhana, memangnya ada apa? Jelas Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mengatakan lebih banyak omong kosong. Sementara itu Ye Ji yang menyilangkan jarinya dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh minat. Dirinya berkata tidak lama setelah dirinya tiba di Bintang Hongmeng, dirinya mendengar bahwa Xiaoyan telah membunuh dan telah menghancurkan Jiang Ya dari aliansi Dosian. Xiaoyan benar-benar telah menghancurkan Jiang Ya hingga tidak ada bagian tubuhnya yang tersisa. Ye Jiang pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan apa yang diandalkan oleh puncak Dosian Bintang 2 untuk mencapai titik ini. Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan sedikit menyipit dan berkata bahwa Ye Jiang memiliki kesempatan untuk belajar jika dirinya
Ingin mengetahui apa yang Xiao Yan andalkan mendengar provokasi tantangan dari Xiao Yan ini, Ye Ji yang pada saat ini sedikit tersenyum sinis dirinya berkata bahwa ini benar-benar menarik karena seorang dosian puncak bintang 2 berani menjadi sombong di hadapannya. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini jangan berpikir bahwa semua orang di aliansi dosian sama dengan Jiang ya. Pada saat ini meskipun ada 1000 orang dosian bintang 2 seperti Xiao Yan, dirinya benar-benar akan dapat dengan mudah menghancurkan. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Jiang. Xiao Yan pada saat ini kembali meledek Xiao Yan berkata bahwa Ye Jiang memang kuat, tetapi dengan kekuatan dosian bintang 2 ini Xiao Yan telah membunuh banyak dosian bintang 5. Xiao Yan berpikir akan ada beberapa lagi dalam daftar koleksi Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan juga menilai sepertinya Ye Jiang juga merupakan calon yang baik untuk Xiao Yan. Wajah Ye Jiang seketika menjadi gelap mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Mata kedua belah pihak pada akhirnya menjadi semakin tajam. Udara di sekitar mereka sepertinya memiliki daya hisap yang sangat besar. Dan sosok Xiao Yan pada saat ini segera mengalami tekanan. Untuk sesaat ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sedikit berubah dengan dada mereka juga yang tiba-tiba merasa sesak. Namun pada akhirnya sebuah suara segera terdengar ketika suara tersebut berkata bahwa Ye Jiang benar-benar bertindak terlalu jauh. Dirinya berada di sini dan tidak bisakah Ye Jiang pada saat ini menghormatinya. Setelah perkataan tersebut terdengar pada akhirnya momentum tekanan yang dialami oleh kelompok Xiao Yan pada saat ini menghilang. Ekspresinya seketika melembut dan Xiao Yan segera menyadari bahwa sosok yang berbicara sebelumnya adalah Rancang. Ye Jiang juga secara alami melihat keberadaan Rancang, tetapi dirinya tidak pernah berpikir bahwa Rancang akan ikut campur dalam permasalahan ini. Ye Jiang yang pada akhirnya segera berkata kepada Rancang bahwa ini adalah keluhan antara aliansi dosian dengan dunia, bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Rancang maupun Dewa Kuno. Rancang pada saat ini tentu saja mengetahui apa yang dimaksud oleh Ye Jiang. Rancang juga sangat malas berbasa-basi dengan orang-orang dari aliansi dosian dan segera bertanya apakah Ye Jiang ingin bertarung terlebih lagi. Pada saat ini Rancang tidak terlalu tertarik dengan kompetisi ini, oleh karena itu jika dirinya didiskualifikasi dalam kompetisi ini dirinya yakin dirinya tidak akan kehilangan apapun. Setelah selesai berbicara pada saat ini aura dari Rancang pun seketika meledak. Sementara itu Ye Ji yang menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar perkataan dari Rancang. Dirinya tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Rancang ini adalah lelucon. Ye Jiang dan Rancang sudah pernah bertarung sekali di lubang cacing yang berkabut dan pertempuran mereka berakhir dengan hasil imbang. Ye Jiang pada akhirnya segera berkata bahwa kuil kuno pada saat ini benar-benar terlalu merajalela. Jangan mengira bahwa Rancang bisa menang berhadapan dengan Ye Jiang. Setelah pertempuran terakhir mereka izinkan Ye Jiang memberitahu kepada Rancang bahwa ketika mereka bertempur di lubang cacing berkabut sebenarnya Ye Jiang hanya menggunakan 80% dari kekuatannya. Jika dirinya menggunakan kekuatan penuhnya dirinya pasti akan segera almarhum. Menanggapi hal tersebut terancam pada akhirnya segera melayang di udara dan menatap ke arah dirinya yang berada di hadapannya tanpa rasa takut. Rancang segera berkata apakah Ye Jiang telah menggunakan kekuatannya sebanyak 80%. Jika begitu permasalahannya maka izinkan Rancang untuk memberitahu bahwa dirinya hanya menggunakan kekuatannya 50% pada saat itu. Setelah selesai berbicara Rancang pun mengepalkan tinjunya dan otot di sekujur tubuhnya pada saat ini tampak menggelembung. Auranya pada saat ini benar-benar melonjak dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Semua orang yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar merasakan momentum yang sangat kuat di antara keduanya. Sementara itu para penjaga pada saat ini masih terdiam dan hanya standby. Mereka menunggu pihak mana yang maju terlebih dahulu untuk segera melakukan tindakan. Sementara itu Ye Jiang pada saat ini menggertakkan giginya dan segera menekan emosinya menghadapi ancaman dari Rancak yang merupakan orang gila. Ye Jiang yang pada saat ini menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus terlibat permasalahan ini. Jika dirinya terus berbicara sepertinya orang gila ini akan segera mengambil tindakan. Ye Jiang tidak takut kepada Rancang, tetapi yang dirinya takutkan adalah Suning. Jika aliansi dosian didiskualifikasi karena pertempuran dengan Rancang di sini maka Ye Jiang benar-benar khawatir semua orang akan dibunuh oleh Suning secara langsung. Akhirnya Ye Jiang segera melambaikan tangannya dan mengajak semua orang di kelompoknya untuk pergi. Semua orang dari aliansi dosian pada akhirnya segera terbang menuju kursi di kejauhan. Sementara itu melihat kelompok aliansi dosian yang pada saat ini pergi, Xiao Yan dan Ding Yue menyipitkan mata mereka. Ding Yu pada saat ini merasakan kengerian ketika menatap ke arah Jiang Ya yang pergi. Ding Yu secara alami menyaksikan bagaimana tubuh Jiang Ya dihancurkan oleh Xiao Yan sebelumnya, namun dirinya benar-benar tidak pernah menyangka akan membutuhkan waktu singkat untuk Jiang Ya memiliki tubuh baru. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi luar biasa yang muncul di wajahnya. Xiao Yan telah membantu Nan Erming membentuk
Kembali tubuh fisiknya Xiaoyan telah berhasil dengan bantuan batu kehamilan dewa dan jiwa dari Raja Sisik Naga. Selain itu Xiaoyan juga menggunakan buah nirwana 9 revolusi untuk membentuk kembali tubuh, tetapi kekuatannya akan turun secara signifikan. Namun pada saat ini Xiaoyan telah bertemu dengan Jiang Ya, dan meskipun Xiaoyan tidak dapat merasakan kekuatannya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa Jiang Ya pada saat ini masih sangat kuat. Lalu pada akhirnya Xiaoyan bertanya kepada Rancang Bisaka senior ketujuh memberitahu Xiaoyan apakah kekuatan dari Jiang Ya. Rancang pun mengerutkan kening dan berkata bahwa Jiang Ya sepertinya pada saat ini merupakan seorang dosian bintang 4, tetapi meskipun begitu pada saat ini Liang Feng dan Ye Jiang yang merupakan yang paling merepotkan di antara mereka. Tetapi jika membicarakan mengenai Jiang Ya pada saat ini ada sesuatu yang aneh jika dirinya membacanya dengan benar. Tubuh dari Jiang Ya ini seharusnya terbuat dari tubuh kondensasi jiwa. Itu adalah jenis tubuh yang sangat sulit untuk dimurnikan dan hanya dapat ditemukan dengan beberapa alam yang berspesialisasi dalam pemurnian mayat. Tubuh ini benar-benar sangat berharga dan kekuatan dari fisiknya benar-benar sangatlah kuat. Mendengar hal tersebut si Xiaoyan mengerutkan keningnya dan terus bertanya seberapa kuatkah kekuatan fisiknya. Rancang pun pada saat ini segera melihat ke arah Xiaoyan dan kelompoknya. Rancang pada akhirnya menunjuk ke arah Long Yi dan berkata seharusnya bocah ini memiliki kekuatan dengan tubuh fisik yang paling kuat di antara kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sementara Rancang pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Rancang pada akhirnya segera berkata kekuatan tubuh dari Jiang Ya pada saat ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan bocah tersebut. Bagaimanapun juga kekuatan dari tubuh kaca ini benar-benar sangat luar biasa untuk menghancurkan tubuhnya. Sepertinya diperlukan ahli dosian bintang 7 atau bahkan dosian bintang 8. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali mengerutkan kening dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa setelah pertempuran sebelumnya tubuh fisik dari Jiang Ya pada saat ini malah menjadi semakin kuat. Ia benar-benar kembali memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini pada saat ini, ia segera merasakan sesuatu perasaan yang begitu akrab. Hal itu menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuh Xiaoyan berdiri tegak dan Xiaoyan segera mengangkat kepalanya lagi. Mata Xiaoyan segera mencari di antara sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan yakin bahwa Xiaoyan baru saja melihat sosok tersebut. Xiaoyan pun merasakan aura orang yang dikenalnya sejak dahulu yang telah membuat benua Doki menderita. Tetapi pada saat ini sosok tersebut sudah menghilang. Perasaan yang dirasakan oleh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar dengan cepat menghilang. Sementara itu di sisi lain ketika Xiaoyan mencari di sekitar pada saat ini ada beberapa sosok yang duduk di kejauhan. Sosok ini adalah Suesi dan bertanya kepada pria yang berjubah hitam apakah itu adalah orangnya. Begitu Suesi menanya hal tersebut, sosok berjubah hitam pada akhirnya segera sedikit bergetar seolah-olah pada saat ini pria berjubah hitam itu menekan emosi kemarahannya. Melihat reaksi pria berjubah hitam ini Suesi pun tersenyum tipis dan berkata sepertinya dirinya telah bertemu dengan musuhnya. Dengan begitu cepat Suesi pun menepuk pria berjubah hitam tersebut dan semua energi darah dan esosinya pada saat ini tiba-tiba menghilang. Suesi pada akhirnya lanjut berkata meskipun dirinya ingin membalas dendam, tetapi tujuan kedatangannya kali ini ke sini bukanlah orang tersebut. Suesi akan membantunya untuk menangkap orang tersebut dan menyerahkannya kepadanya. Sebaiknya pada saat ini dirinya segera menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh penguasa istana. Mendengar hal tersebut pada akhirnya pria berjubah hitam itu pun seketika menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan emosinya juga pada saat ini menjadi semakin tenang. Pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar kembali menekan aura mereka dan bersembunyi di antara kerumunan. Sementara kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar tidak menemukan keberadaan sosok yang Xiaoyan cari. Xiaoyan pada akhirnya menundukkan kepalanya dan sebuah kenangan muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah itu benar-benar Huntiandi. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dengan semua kenangan pertempuran di benua Doki yang telah lama berlalu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lampu dari pelelangan juga segera padam. Keributan di kerumunan juga pada akhirnya segera berhenti dan pada saat ini sesosok montok bening segera keluar. Lampu perlahan-lahan menyala dan menampilkan sosok yang sangat cantik di hadapan semua orang. Sosok ini segera berkata apakah semua orang pada saat ini sudah siap dengan pelelangan. Melihat sosok cantik yang muncul pada saat ini banyak seruan di antara kerumunan. Banyak orang segera berkata bahwa itu adalah Suhi Juer yang paling populer di lelang Hongmeng. Mereka benar-benar tidak menyangka bisa melihat keindahannya yang tiada taraf. Hari ini semua orang pada saat ini menunjukkan kekaguman kepada sosok yang bernama Suhi Juer sang Ratu Tobrut. Sudah hampir waktunya mereka mulai. Pada saat ini pelelangan memiliki total 99 item untuk dilelang hari ini dan tanpa berbasa-basi lagi mereka pada saat ini akan memulai dengan lelang barang pertama. Akhirnya pelelangan segera dimulai. Pada saat ini pelelangan pun telah berjalan entah sampai barang tahap mana, lalu pelelangan pun terus berlanjut hingga pada akhirnya pada saat ini menampilkan senjata untuk dilelang. Tak lama setelah itu pada saat ini segera dikeluarkan
Senjata yang sangat familiar mata Xiao Yan juga pada akhirnya segera membeku melihat senjata yang pada saat ini dikeluarkan oleh Suer Sujuer, segera berkata bahwa senjata ini adalah senjata yang pernah digunakan oleh Dewa Guntur, namun karena sifatnya yang istimewa dan memiliki berkah yang terbatas, orang biasa tidak akan dapat menggunakan benda tersebut. Oleh karena itu pada saat ini harganya akan dibuka dari angka 10 juta pil origin abadi. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa itu adalah pusaka peninggalan dari Dewa Guntur, meskipun dikatakan benda itu tidak akan berguna bagi orang biasa, tetapi Xiao Yan pada saat ini adalah pewaris dari Dewa Guntur. Oleh karena itu pada saat ini secara alami Xiao Yan bisa merasakan sesuatu ketika menatap senjata tersebut. Sementara itu setelah harga diumumkan pada saat ini, tidak banyak orang yang ingin mendapatkan benda tersebut, meskipun semua orang mengetahui Dewa Guntur adalah salah seorang dewa yang sangat kuat dan perkasa, akan tetapi kegunaan dari benda ini benar-benar tidak akan bisa digunakan oleh orang biasa. Oleh karena itu kebanyakan di antara mereka yang membeli benda tersebut hanya ingin mengkoleksi benda yang pernah digunakan oleh Dewa Guntur. Pada saat ini harga tertinggi yang ditawarkan untuk benda tersebut senilai 50 juta pil origin abadi. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya melihat ke arah pelelangan, dan saat Xiao Yan hendak berbicara, namun sebuah suara pada saat ini terdengar ketika menawar 60 juta pil origin abadi. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan Xiao Yan mengenali suara ini. Xiao Yan pun menoleh dan melihat Ye Jiang yang pada saat ini benar-benar ikut menawar. Xiao Yan tidak menyangka Ye Jiang akan tergoda oleh senjata yang seperti itu. Sementara itu, di sisi lain pada saat ini Jiang Ya segera bertanya dengan bingung kepada Ye Jiang. Dirinya berkata bahwa senjata ini memiliki batasan dari Dewa Petir, itu adalah benda bekas, dan ketika dirinya membelinya maka itu tidak akan berguna. Oleh karena itu mengapa dirinya membuang begitu banyak uang untuk membeli hal tersebut? Ye Jiang hanya tersenyum lembut dan berkata bahwa itu hanya 60 juta pil origin abadi, itu sangat murah, dan Ye Jiang pada saat ini hanya ingin membeli benda tersebut. Liang Feng pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Jiang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Sui Wer melihat sekeliling dan bertanya apakah tidak ada yang lain yang ingin membuat penawaran. Kerumunan pun hening hingga pada akhirnya perhitungan segera dimulai, dan ketika hendak mengetok palu suara Xiao Yan pada saat ini segera terdengar ketika menawar 70 juta origin abadi. Begitu suara ini keluar, Ye Jiang pada akhirnya segera terkejut dan menoleh ke arah Xiao Yan. Suara ini adalah suara Xiao Yan yang sangat familiar di telinganya Ye Jiang pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan. Sementara Xiao Yan juga menatap ke arah Ye Jiang. Xiao Yan tersenyum meledek di wajahnya membuat Ye Jiang pada saat ini benar-benar emosi. Ye Jiang pada akhirnya bergumam bahwa orang ini benar-benar masih memiliki keberanian. Ye Jiang pun segera menyebutkan harga 80 juta pil origin abadi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera terdengar menyebutkan angka 100 juta pil origin abadi. Ye Jiang tertegun sejenak dan memandang ke arah Xiao Yan dengan dirinya lanjut berkata kepada Suyer di lapangan bahwa orang ini mungkin menaikkan harga tanpa pandang bulu. Orang ini sepertinya hanya ingin mempermainkan lelang karena menurutnya dirinya adalah orang kelas bawah. Dengan begitu tentu saja dirinya tidak akan memiliki jumlah energi origin abadi untuk pelelangan ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini, semua orang seketika berseru. Tentu saja kata-kata dari Ye Jiang ini secara alami mencapai telinga banyak orang. Begitu kata-kata ini keluar ada gelombang desahan di lapangan dan jelas mereka sangat tidak puas dengan kata-kata Ye Jiang. Sebagian besar orang di sini berasal dari alam bawah, dan kata-kata Ye Jiang ini tidak diragukan lagi menghina semua alam bawah. Bahkan pada saat ini wajah cantik dari Sui Juer juga yang selalu tersenyum sedikit menunjukkan ketidaksenangan dirinya segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Ye Jiang di jauhan. Dirinya pada akhirnya segera berkata dengan dingin bahwa tamu ini juga pemegang kartu emas ungu, oleh karena itu tidak ada keraguan tentang kekuatan yang dirinya miliki. Adapun apakah dirinya memiliki begitu banyak pil origin abadi tidak perlu dikhawatirkan oleh pihak lain. Jika menurut Ye Ji yang harga ini mahal, maka dirinya bisa menyerah. Mendengar suara dingin dari Suer pada saat ini, Ye Ji yang tiba-tiba terkejut. Dirinya benar-benar tidak berpikir bahwa Suer akan menjawabnya dengan cara seperti itu. Ye Jiang pada akhirnya menggertakkan gigi dan dengan suara yang dalam segera menawar 110 juta. Namun baru saja perkataannya terjatuh pada saat ini sosok Xiao Yan kembali segera mulai menawar. Xiao Yan langsung menaikkan tawaran menjadi 200 juta pil origin abadi. Ye Jiang tentu saja pada saat ini benar-benar terkejut dengan langkah yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Wajah Ye Jiang seketika menjadi gelap dan pada saat ini dirinya merasa tidak ada gunanya menaikkan harga. Tetapi ketika Ye Jiang hendak menyerah, Xiao Yang segera meledek jika Ye Jiang tidak memiliki begitu banyak origin abadi. Pada saat ini sebaiknya Ye Jiang menyerah dan jangan terus melawan. Mendengar provokasi dari Xiao Yan ini, mata Ye Jiang kembali menjadi semakin gelap.
Dengan amarah yang melonjak sementara itu Suwer pada saat ini melihat ke arah Ye Jiang dan bertanyanya jika tidak ada yang menaikkan harga maka dirinya akan mengumumkannya. Ye Jiang pada akhirnya menggertakkan gigi dan terus menawar dengan harga 210 juta namun pada saat yang bersamaan suara Xiao Yan segera terdengar ketika menawar 300 juta. Ye Jiang pada saat ini semakin dongkol melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampak terlihat tenang sementara itu Liang Feng pada saat ini memandang ke arah Ye Jiang dengan marah. Dirinya meminta Ye Jiang untuk melupakan permasalahan ini. Karena senjata ini tidak sebanding dengan begitu banyak pil origin abadi sebaiknya pada saat ini Ye Jiang jangan melupakan tujuan kunjungan mereka yang lebih penting. Kemarahan di wajah Ye Jiang pada saat ini benar-benar belum menghilang dan dirinya pada akhirnya bergumam. Dengan suara rendah dirinya berkata dirinya masih tidak percaya bocah ini benar-benar memiliki begitu banyak pil origin abadi. Yeji yang pada akhirnya segera menawar 310 juta pil origin abadi. Yeji yang pada saat ini tidak memikirkan bujukan dari Liang Feng. Yang dipikirkan oleh Ye Jiang adalah bahwa jika Xiao Yan menawar 400 juta dan pada saat itulah Ye Jiang akan berhenti mengikuti tawaran Xiao Yan dan benar-benar menghancurkan Xiao Yan. Namun ternyata pada saat ini Xiao Yan menyipitkan matanya. Dengan senyum di wajahnya Xiao Yan segera berkata dalam hal ini melihat Yeji yang bertekad untuk menang maka Xiao Yan benar-benar akan memberinya senjata badai petir ini. Xiao Yan mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya setelah mengucapkan hal tersebut seolah-olah pada saat ini Xiao Yan benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan pada saat ini memilih untuk menyerah dalam persaingan dan membiarkan benda ini jatuh ke tangan Ye Jiang. Pada akhirnya Sui Jer pun segera mengumumkan bahwa benda tersebut jatuh ke tangan Ye Jiang dari aliansi Dosian dengan harga 310 juta pil origin abadi. Mendengar hal tersebut Ye Jiang pada saat ini benar-benar sangat marah. Ye Jiang berpikir awalnya bahwa dirinya hanya akan membuang 60 juta tapi origin abadi tanpa sadar pada saat ini dirinya benar-benar telah mengeluarkan 310 juta pil origin abadi. Ye Ji yang pada saat ini benar-benar merasa bahwa dirinya benar-benar telah ditipu oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Thunder Fox berada di samping Xiao Yan dan bergumam dengan suara rendah. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa jika Xiao Yan bisa mendapatkan senjata badai petir yang ditinggalkan oleh Tuan Dewa Petir sebelumnya, maka kekuatan tempur dari Tuan Kecil benar-benar akan meningkat pesat. Sekarang setelah senjata badai petir ini muncul tentu saja kehendak dari tuannya pasti akan terlibat. Oleh karena itu dirinya pada saat ini menyarankan Tuan Muda harus mendapatkannya. Jangan khawatir, dalam kompetisi kita akan mendapatkan benda peninggalan Dewa Petir itu. Thunder Fox pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiao Yan benar-benar memiliki pemikiran yang licik hingga sampai ke titik tersebut. Karakter Xiao Yan ini benar-benar sangat berbeda dengan Dewa Guntur sebelumnya yang selalu lugas dan to the point. Pelelangan terus berlanjut. Xiao Yan menyadari tidak ada benda yang sangat menarik. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini memiliki sedikit uang dan Xiao Yan merasa sedikit bosan. Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk memejamkan matanya dan beristirahat sejenak. Setelah itu pelelangan berkata saat ini benda berharga akan dilelang yaitu peta ilusi, untuk kompetisi 10.000 alam. Semua orang yang berada di kerumunan juga pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan peta ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara Zhan Lao juga segera terdengar di benak Xiao Yan. Hal itu juga mengagetkan ketika Zhan Lao berkata bahwa ini benar-benar kebetulan Xiao Yan harus mendapatkan cetak biru ketiga itu. Cetak biru itu, jika Xiao Yan beruntung maka hal itu mungkin akan mengarahkan Xiao Yan untuk menemukan jantung api yang pertama. Zhan Lao juga tidak pernah menyangka bahwa petunjuk menuju jantung api akan muncul begitu cepat. Jantung api adalah hal yang pada saat ini akan dikejar Xiao Yan. Setelah tiga keajaiban telah memberi Xiao Yan banyak pertumbuhan di sepanjang perjalanannya, tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari hanyalah api surgawi yang bisa mengembangkan Xiao Yan dan itu yang pada saat ini sedang Xiao Yan kejar. Momen terakhir dari barang yang terakhir yang dikeluarkan, sehingga membuat Xiao Yan pada saat ini merasa tegang. Lalu Xiao Yan pun mengepalkan tangannya dengan perasaan sedikit gugup, takut sesuatu akan terjadi. Sementara itu di sisi lain Tante Bohai pada saat ini segera berkata bahwa peta ini akan diberi harga awal dengan jumlah 500 juta pil origin abadi. Setelah perkataannya terdengar pada akhirnya gelombang diskusi pun segera melanda rumah lelang. Setelah beberapa saat masih ada orang yang menawar untuk membelinya dan harganya perlahan-lahan mulai naik. Serigala Darah dan Bincan juga pada saat ini saling memandang ketika melihat gambar api tersebut. Mereka berdua hanya menggelengkan kepalanya dan tidak meneriakkan harga yang ingin mereka tawarkan. Sementara itu Ye Jiang di aliansi Dosian yang kalah 2 kali berturut dari tim Xiao Yan pada saat ini juga menatap ke arah gambar api, alisnya sedikit berkerut. Karena pada saat ini dirinya tidak tahu apakah itu
Namun Ye Jiang pada saat ini berpikir bahwa mereka benar-benar belum mendapatkan apapun dan harus membeli benda ini. Terlebih lagi dirinya juga pada saat ini benar-benar tidak yakin bahwa bocah dari dunia rendah itu masih memiliki pil obat origin abadi. Sementara itu Liang Feng pada saat ini kembali mengingatkan Ye Jiang bahwa dirinya khawatir nilai dari gambar ini tidak tinggi. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka jangan menyia-nyiakan dan menghambur-hamburkan pil origin abadi. Ye Jiang mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Liang Feng. Pada akhirnya dirinya tidak terburu-buru untuk mengikuti harganya dan dirinya menunggu. Pada akhirnya pelelangan pun terus berlanjut dengan bajak penawaran hingga pada akhirnya telah menyentuh angka 1,5 miliar. Kebanyakan orang yang menawar ini benar-benar tidak mengetahui fungsi peta tersebut dan hanya ingin ikut berlelang. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini merasa pusing dan hanya bisa tersenyum pahit melihat harga yang telah mencapai 1,5 miliar. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan tidak boleh melepaskan peta tersebut jatuh ke tangan orang lain. Pada akhirnya Xiao Yan menoleh dan menatap ke arah Ding Yu yang merupakan satu-satunya wanita kaya kecil di antara mereka. Xiao Yan berkata kepada Ding Yu bahwa gambar ini sangat penting bagi Xiao Yan. Apakah Ding Yue masih memiliki banyak pil origin abadi di tangannya? Jika memang ada maka Xiao Yan pada saat ini berniat untuk meminjam terlebih dahulu kepada Ding Yue. Ding Yue pun melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mengobrak-abrik cincin penyimpanannya. Dirinya segera memberikan semuanya kepada Xiao Yan, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Awalnya Xiao Yan merasa sangat senang, tetapi setelah memeriksa bahwa hanya ada 200 juta pil origin abadi dan tentu saja Xiao Yan pada saat ini benar-benar kembali menjadi lemas. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa harganya telah mencapai 1,5 miliar. Ding Yu pun mengangkat bahu dan berkata bahwa dirinya baru saja menghabiskan pil abadi miliknya. Oleh karena itu sekarang Ding Yue hanya memiliki 200 juta pil origin abadi dan itu adalah yang terakhir. Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar tampak kesal dan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan uang yang dimiliki oleh Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan hanya memiliki total 700 juta pil origin abadi. Sementara itu pas saat ini sujur ini adalah perhitungan kedua kalinya untuk angka 1,5 miliar. Pada akhirnya ketika palu hendak diketuk, suara seperti anak kecil segera terdengar dengan ringan dan lincah di telinga Xiao Yan. Suara tersebut segera menawar dengan harga 1,6 miliar. Sumber suara ini adalah Ya Feiyu yang duduk di sebelah. Xiao Yan dan Rancang mendengar teriakan yang bersumber dari arah kelompok Xiao Yan. Pada saat ini Ye Jiang juga menatap kembali ke arah Xiao Yan. Ye Jiang pun mengerutkan kening dan tidak menyangka bahwa di lelang ini semuanya benar-benar diambil oleh kelompok Xiao Yan. Ye Ji yang pada saat ini benar-benar ingin membantai kelompok Xiao Yan untuk sekali saja di pelelangan ini. Melihat Ye Jiang yang pada saat ini sangat emosi, Liang Feng pada akhirnya kembali mengingatkan Ye Jiang. Ye Jiang pada akhirnya sedikit tersadar dan pada saat ini mengurungkan niatnya untuk berhadapan kembali dengan kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya karena tidak ada lagi penawaran tertinggi, benda tersebut segera jatuh ke tangan Ya Feiyu. Xiao Yan pada saat ini berpura-pura untuk tidak peduli, tetapi matanya tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah cetak biru api di tangan Ya Feiyu. Sementara itu Ya Feiyu pada saat ini membuka gambar api dengan wajah serius. Dirinya melihat pola aneh pada gambar tersebut dan mencubit dagunya dan tampak berpikir. Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang ketika melihat adegan ini dan Xiao Yan berpikir mungkinkah Ya Feiyu juga mengetahui tentang jantung api. Xiao Yan diam-diam juga merenung jika Ya Feiyu mengetahuinya gambar api ini benar-benar tidak akan memiliki peluang untuk didapatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak bisa merebutnya dari tangan Ya Feiyu karena mengingat tiga dewa telah berkontribusi banyak terhadap Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir, pelelangan pada akhirnya resmi berakhir. Suiwer pun segera berbicara mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang ke rumah lelang bintang Hongmeng. Lelang pada saat ini berakhir di sini dan dirinya berharap mereka semua mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi. Setelah selesai berbicara dirinya pun mengangguk dan semua orang pada saat ini keluar dari rumah lelang satu persatu. Lampu dari pelelangan juga pada saat ini segera dinyalakan dan menjadi semakin terang. Bersamaan dengan hal tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa orang-orang dari aliansi Dosian duduk di kejauhan. Wajah mereka terlihat sangat jelek dan hampir semua wajah mereka dipenuhi dengan niat pembunuh. Ye Ji yang pada saat ini berdiri dan menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan juga menoleh dan menatap ke arah Ye Ji yang pada saat ini segera membuat gerakan dengan jempol leher. Ye Ji yang seolah-olah memberitahu Xiao Yan bahwa Xiao Yan akan segera mati di tangannya. Sementara itu Xiao Yan yang tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah Ye Ji yang. Xiao Yan pun segera mengarahkan jempolnya ke bawah dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan seolah-olah berkata bahwa Ye Ji yang dan aliansi Dosian benar-benar sampah. Ye Ji yang pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi semakin dingin, tetapi dirinya segera melambaikan tangannya untuk mengajak semuanya pergi. Di sisi lain pada saat ini Serigala Darah juga menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Di sampingnya ada Bin Chan yang berdiri dan berkata kepada Serigala Darah bahwa dirinya sudah mengatakan hal ini sebelumnya. Dengan keadaan dari Serigala Darah mustahil untuk bisa mengalahkan orang ini.
Bahkan aliansi Dosian pada saat ini benar-benar tidak bisa menginjak bocah tersebut sembarangan. Setelah selesai berbicara, Binchan pada akhirnya segera gegas pergi. Serigala Darah juga mengikuti Binchan dan berkata bahwa ini benar-benar hal yang bagus. Mungkin mereka tidak perlu mengambil tindakan dan membiarkan aliansi Dosian yang menangani kelompok Xiaoyan. Dengan begitu bukankah mereka pada saat ini benar-benar akan menghemat tenaga? Binchan pada saat ini tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Serigala Darah dan mereka pada akhirnya segera pergi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan di mana mata Ye Feiyu bersinar saat dirinya melihat gambar api Xiaoyan yang berada di belakangnya. Pada saat ini tidak tahu harus bertindak apa. Tidak lama setelah itu Ye Feiyu menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana menurut saudara ke-9. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung setelah ditanya oleh Ye Feiyu. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan emosinya hingga pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan berkata bahwa itu adalah barang yang bagus. Mendengar hal tersebut Ye Feiyu pada saat ini segera melemparkan cetak biru api ini ke tangan Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan pun buru-buru menangkapnya seperti kentang panas. Xiaoyan panik sesaat sebelum akhirnya Xiaoyan segera membuka cetak biru itu dan seketika cetak biru tersebut berubah menjadi lautan api. Xiaoyan pada saat ini sepertinya melihat api yang tidak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama api itu seperti memancarkan energi yang tidak ada habisnya dan di tengahnya Xiaoyan pada saat ini melihat seberkas api itu bunga teratai di tengahnya yang memancarkan semacam energi yang menakjubkan. Ye Feiyu berjalan ke arah Xiaoyan dan segera membangunkan Xiaoyan. Ye Feiyu pada akhirnya segera memperhatikan cetak biru tersebut, tetapi dirinya hanya menemukan garis-garis yang berantakan. Dirinya hanya melihat pola berbentuk teratai hijau di tengahnya dan tidak dapat melihat petunjuk apapun. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera meyakini 100% bahwa cetak biru ini memang mengacu pada jantung api. Pada akhirnya Xiaoyan memaksakan dirinya dan berkata kepada Ye Feiyu, apakah senior ke-8 bisa memberi Xiaoyan cetak biru api tersebut? Apakah saudara ke-9 tahu gambar ini? Xiaoyan mengangguk tanpa menyembunyi apapun kepada Ye Feiyu. Apakah ini penting bagi saudara ke-9? Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini sudah memikirkan bagaimana menjelaskan gambar ini kepada Ye Feiyu. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak berbicara, Ye Feiyu pada saat ini segera melambaikan tangannya. Dirinya segera berkata jika begitu permasalahannya maka dirinya akan memberikannya kepada Xiaoyan. Anggap saja hal itu sebagai hadiah pertemuan dari kakak kepada adik. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut, namun Xiaoyan juga seketika menemukan bahwa Ye Feiyu telah menghabiskan banyak uang untuk benda tersebut. Bukan karena Ye Feiyu memang mengetahuinya, tampaknya Ye Feiyu telah melihat ekspresi gugup dan mendesak dari Xiaoyan sebelumnya. Ye Feiyu juga tentu saja mendengar Xiaoyan yang meminjam pil origin abadi kepada Ding Yu. Ye Feiyu tidak mengenali apa api ini dan dirinya benar-benar telah membelinya. Semua ini sepenuhnya dilakukan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertegun menatap ke arah Ye Feiyu. Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba juga merasakan bahwa kuil kuno sepertinya tidak memiliki niat untuk menyakiti Xiaoyan. Terlebih lagi kuil kuno ini benar-benar telah melindungi Xiaoyan selama berkali-kali. Sekarang kedua orang ini